Apa yang kita doakan? Ya Allah, barik lana fi hadha syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila syahri Ramadan. Itu yang sering kita lantunkan. Apa artinya? Berkati kami dalam bulan suci Rajab, berkati kami dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Siapa tahu dengan doa tersebut Allah akan mengijabahkan kita, sehingga Allah memberikan peluang untuk kita bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan ini. Hamba Allah, Sidon yang kau likut, Ustaz Taufik pernah terjebak dalam kemaksiatan, Ustaz Taufik pernah melakukan kedausa, Ustaz Taufik pernah melakukan kebiadaban, kita semua pernah melakukan kesalahan. 11 bulan yang lalu kita obati dengan bulan Ramadan. 11 bulan itu dihapus oleh Allah Ta'ala, tidak bermakna dan hilang apabila kita dapatkan bulan suci Ramadan dan kita beribadah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang salat subuh berjamaah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam bulan suci Sya'ban. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan kita peluang untuk bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Al-Muttaqin, yang kami hormati BKM, yang kami hormati pengurus masjid, jamaah sidang solat subuh Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah orang syiklun adun ado yang luntuan pemulia. Kita paham betul bahawa kelebihan umat Muhammad itu salah satunya adalah dari diberikan ibadah bulan suci Ramadan. Puasa dalam bulan suci Ramadan itu sebagai salah satu ciri khas kelebihan kita dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Sebelum kita membahas menyangkut dengan kelebihan bulan suci Ramadan, kita akan tarik ulur ke belakang. Ada seorang Nabi yang mengagumi umat Muhammad. Nabi tersebut jauh sebelum Nabi Muhammad itu lahir, yaitu Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dalam sebuah ungkapannya saat beliau berdialog dengan Allah,
Beliau pernah menanyakan kepada Allah. Kenapa beliau bertanya? Karena Nabi Allah Musa membaca dalam Al-Wah. Beliau membaca dalam kitabnya, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat lembarannya disebut dengan nama Al-Wah. Dalam Al-Wah tertulis sangat banyak cerita-cerita menyangkut dengan Nabi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihannya terdapat dalam ungkapan Nabi Allah Musa saat berdialog dengan Allah. Beliau bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ma hadhil ummatul Muhammadiyah?" Siapakah umat Muhammadiyah itu ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, di mana mereka mengerjakan amalan kebaikan hanya sedikit, tetapi engkau berikan balasan yang sangat luar biasa. Allah menjawab, "Wahai Musa, umat Muhammad itu adalah umatnya Ahmad." Siapa Ahmad? Nabi Muhammad. Mereka rida terhadap diriku saat aku berikan rezeki kepada mereka cuma sedikit, mereka rida. Mereka tidak menuntut, mereka tidak protes. Begitu pula aku berikan kelebihan kepada mereka. Lunjuk kawaknya wahai Musa, saboh kelebihan, yaitu beribadah walaupun kecil, tetapi akan mendapatkan kelebihan yang sangat luar biasa. Di antara dialog lainnya yang membuat kita terharu saat membaca cerita tersebut, pernah Nabi Allah Musa bertanya, "Ma hadhil ummah ya Rabbi?" Siapakah umat ini wahai Rabbi? Mereka berpuasa, engkau berikan sebuah ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, yang mana ibadah mereka sangat lebih dibandingkan dengan umat sebelumnya. Allah menjawab, "Hum ummatu Ahmad." Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Dilanjutkan ungkapan oleh Nabi Allah Musa, "Faj'alhum ummati." Jadikan mereka sebagai umatku. Apa jawab Allah? Tidak, Musa. Ini adalah satu golongan umat yang aku sediakan kepada Nabi yang sangat istimewa. Umatnya pun sangat istimewa, kuberikan kepadanya. Nabi Musa sudah diberikan kelebihan. Nabi Musa diberikan kitab, yaitu Taurat. Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa punya umat. Dengan segala kerendahan hati beliau pernah meminta, "Ya Rabb, faj'alhum ummati." Jadikan semua mereka sebagai umatku. Nabi Musa pernah urung silun gila ketanya bejut ke hamba agam, ke bejut ke umat gumyan. Kenapa? Karena beliau ingin merasakan posisi istimewanya umat Muhammad. Bahkan nabinya juga ikut istimewa karena sebuah ibadah, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam firman-Nya Allah surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Al-ayah. Apa maknanya? Kuntum, adakah kalian, adalah kalian itu merupakan umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa? Ya ummatu Ahmad, ya ummata Muhammad. Engkau wahai umat Muhammad merupakan umat terbaik yang pernah dilahirkan oleh Allah ke atas permukaan dunia ini. Tapi Allah tawarkan 3 konsep. Kita akan menjadi pribadi yang terbaik dalam kehidupan dunia ini, hamba Allah urang syi'lun, apabila yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kita senantiasa memerintahkan kepada kebaikan. Kita berjumpa dengan orang, apabila orang tersebut melakukan kemaksiatan, kita cegah dan kita tawarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tanhauna anil munkar. Kita mencegah daripada perilaku-perilaku kemaksiatan dan kemungkaran. Dan yang terakhir, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. 3 aspek tersebut yang kita lakukan sehingga menjerumuskan kita dalam kategori orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat terbaik.
Yang selanjutnya hamba Allah, kalau berbicara bulan suci Ramadan ini, tidak cukup waktu 1 jam, bahkan dalam durasi waktu 30 hari bulan Ramadan itu ada pembahasan yang tidak akan kelar-kelar menyangkut dengan kelebihan bulan suci Ramadan. Di sisi yang lain, sesuai dengan firman-Nya Allah dalam Al-Quran, Allah kanya gekun, Allah wajib puasa Ramadan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah puasa dalam bulan suci Ramadan, berpuasa dalam bulan suci Ramadan mendatang. Itu pernah diperintahkan kepada umat sebelumnya. Orang yang tidak belajar tafsir, yang tidak membaca tafsir, akan memahami bahwa ibadah puasa ini sama dengan ibadah umat terdahulu. Disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Hasyiah Sawinya, la kaifiyah wala sawab. Tidak sama ibadah umat Muhammad berpuasa dalam bulan suci Ramadan dibandingkan dengan tata caranya dan pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan puasa-puasa umat terdahulu. Hana sama ibadah puasa tanya dengan umat jamun, hana sama puasa katanya lagi umat-umat terdahulu, hana sama pahala puasa katanya dalam bulan suci Ramadan dengan umat-umat terdahulu. Pekeh hana sama lebih le ke umat jamun tengku? Bukan. Kita berpuasa hanya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dalam sehari semalam, dalam 1 hari kita berpuasa hanya kurang lebih 12 jam. Tetapi diberikan pahala oleh Allah Ta'ala lebih daripada puasanya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam berpuasa kala hadir awal bulan, beliau berbuka di ujung bulan. Pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala lebih kepada kita umat Muhammad dibandingkan kepada umat-umat sebelumnya. Manfakan pesama antara puasa umat Muhammad dengan umat-umat terdahulu hanya pada kondisi fardunya saja. Umat terdahulu difardukan puasa, kita pun difardukan puasa. Tetapi kelebihan yang Allah berikan tidak akan sama dengan umat manapun. Baik puasa Nabi Allah Dawud, baik puasa Nabi-Nabi sebelumnya, puasa Nabi Allah Musa, tidak akan sama dengan ibadah puasa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Kenapa? Allah berikan waktu yang paling singkat, tetapi Allah limpahkan pahala yang sangat luas. Saat kita berbuka puasa, dengan Allah Ta'ala yang lagi mata hitam dengan mata putih, itu akan dipaparkan dalam bulan suci Ramadan nantinya. Maka pada subuh ini mari kita merenung, mari kita berintrospeksi. Akankah Ramadan ini saya jadikan sebagai Ramadan yang lebih meningkat daripada Ramadan sebelumnya? Ada orang-orang hari ini yang berpesan hamba Allah, sekaligus orang tua saya yang sudah mendahului kita kurang lebih 60 hari yang silam. Beliau pernah berkata, sakit kurang lebih 2 bulan, 3 bulan. Bahkan pernah masuk dalam ruang ICU di rumah sakit kasih ibu. Apa yang beliau sampaikan saat beliau masih belum koma dan bisa berbicara? Anak, iya ya pakat nyoka bulan Jumadil Akhir, habis Jumadil Akhir Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban dan Ramadan. Coba berdoa kepada Allah, buatlah doa ya. Lun hajat kat gebi udip lung dalam bulan Ramadan li Allah Ta'ala. Itu beliau ungkapkan pada Jumadil Akhir, yaitu maulid terakhir. Beliau sampaikan, anak, coba doakan kepada Allah, siapa tahu Allah berikan peluang untuk saya bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Kenapa ayah? Hajat atilun bumati dalam bulan Ramadan malam Jumat. Walaupun doa kita panjatkan berbalut dengan air mata, walaupun doa kita panjatkan pada waktu-waktu mustajabah, setiap duduk pada rukun khutbah hari Jumat itu doa saya lantunkan, ya Allah, berikan peluang untuk orang tua saya bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu 1444 Hijriah. Tapi Allah berkata lain, Jumadil Akhir beliau menghembuskan nafas terakhir. Artinya doa yang pernah kami panjatkan dulunya Allah tidak izinkan kepada beliau. Bagaimana lagi dengan kita?
Hari ini uronyo bak bayangan dak nyonyo kamu akan udip lung. Ustaz Taufik membayangkan, saya sudah susun jadwal, sudah akan mengunjungi malam pertama masjid ini, masjid itu, masjid ini sampai malam ke-30. Saya sudah planning Ramadan ini saya seperti ini, seperti itu. Tetapi apakah kita sadar ajal musamma itu ada pada tangan Allah? Hari ini kita bisa berbicara di Masjid Al-Muttaqin ini, ataukah pulang dari sini kita berjumpa dengan malaikat Israel, kita tidak bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan, ataukah kita belum sadar sampai hari ini hamba Allah? Maka urung syi'lun karena tanyuhan mampu tak pahami kapan ajal itu didatangkan oleh Allah Ta'ala. Bisa saja nanti, bisa saja besok, bisa saja lusa, ataupun kita tidak bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Maka sudah ada bulan Sya'ban dengan sekelumit kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Mari kita manfaatkan. Dalam bulan ini juga menjadi ajang untuk kita taubat kepada Allah, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, sekaligus bulan untuk melatih diri, mempersiapkan diri untuk masuk dalam bulan suci Ramadan. Apa yang kita doakan? Ya Allah, barik lana fi hadha syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila syahri Ramadan. Itu yang sering kita lantunkan. Apa artinya? Berkati kami dalam bulan suci Rajab, berkati kami dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Siapa tahu dengan doa tersebut Allah akan mengijabahkan doa kita, sehingga Allah memberikan peluang untuk kita bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan ini. Hamba Allah, bulan Ramadannya cukup ludat kelebihan, tetapi sangat sedikit orang yang mau mengerjakan amalan kebaikan di dalamnya. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah berikan tidak ditampilkan di hadapan mata kita. Kapan itu baru bisa kita rasakan? Nanti di yaumil qiyamah, saat kita meninggal dunia, bahkan saat kita berada di alam barzah. Ini pahala puasa yang pernah kita kerjakan. Yang selanjutnya ada 11 bulan. Dalam setahun itu ada 12 bulan. 11 bulan yang Allah berikan itu sebagai penyakit dalam kehidupan. Bahkan bukan penyakit, diistilahkan oleh Nabi dalam hadisnya yang kami baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Apa beliau sampaikan? Kulluha sammun qatil. Setahun itu merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Sammon adalah racun yang sangat ganas, racun yang mampu menghilangkan nyawa siapapun. Artinya setahun itu merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bahkan sampai menjelang Sya'ban, Nabi berpesan semuanya itu merupakan sammun qatil, racun pembunuh dalam kehidupan. Al-lisan sammun qatil, lidah merupakan racun pembunuh. Wa dzikrullah tariyakuha, zikir kepada Allah merupakan penawarnya. Al-malu sammun qatil, harta merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Allah berikan penawar terhadap harta yang kita miliki. Apa? Infak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah, zakat di jalan Allah merupakan penawar untuk harta, tazkiyah untuk harta yang kita miliki. Sahabat bertanya, kalau harta punya penawarnya, punya obat, kalau lidah kita punya obat dan penawarnya, lantas apa penawar untuk bulan setahun yang kita hidup di dalamnya, setahun yang kita hiruk pikuk di dalamnya, setahun yang kita bergelimang dengan maksiat di dalamnya, setahun kita yang bermandikan dengan noda dosa di dalamnya? Apa penawarnya ya Rasulullah? Rasul menjawab, syahrul Ramadan tariyakuha. Ramadan merupakan penawar untuk 11 bulan kita alpa di dalamnya. Sidon yang kau likut, Ustaz Taufik pernah terjebak dalam kemaksiatan, Ustaz Taufik pernah melakukan kedausa, Ustaz Taufik pernah melakukan kebiadaban, kita semua pernah melakukan kesalahan. 11 bulan yang lalu kita obati dengan bulan Ramadan. 11 bulan itu dihapus oleh Allah Ta'ala, tidak bermakna dan hilang apabila kita dapatkan bulan suci Ramadan dan kita beribadah di dalamnya. Maka pada pagi yang berbahagia ini, mari kita renungi hamba Allah.
Yang pertama sekali kita berdoa selalu di setiap waktu kepada Allah, semoga Allah memberikan peluang kepada kita untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, bahkan sampai akhir Ramadan nantinya. Yang kedua, mari kita latihan, mari kita persiapkan diri dalam bulan Sya'ban ini untuk bisa beribadah, untuk gemar beribadah dalam bulan suci Ramadan. Kalau dulu jarang hadir ke masjid, sekarang kerapkan keningmu, dahimu untuk sujud ke masjid. Kalau dulu Al-Quran hanya menjadi hiasan lemari, hari ini kita hadir dan sentuh dia, baca Al-Quran bahkan sebelum Ramadan itu tiba. Kalau dulu tasbih tidak pernah kita pegang, hari ini perbanyaklah zikirmu untuk latihan dalam bulan suci Ramadan. Kalau dulu sedekah kita berat, hari ini kalau ada lewat celeng di depan mata, jangan lewatkan, berikan sedekah untuk kita latihan dalam bulan suci Ramadan. Semoga dalam Ramadan nanti akan menjadi kebiasaan kita untuk melakukan kelakuan-kelakuan yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, yang sifatnya adalah ibadah. Mudah-mudahan hamba Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan akan dimasukkan dalam bulan suci Ramadan. Dan satu lagi, semoga kita termasuk dalam kategori hambanya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Sebelum kita pindah, karena hari ini merupakan hari penutup untuk Jumat Mubarakah, kita tadahkan tangan, kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bermuhasabah, mari kita ihtisab, mari kita renungi apa yang sudah kita lakukan 1 tahun yang lalu. Tadahkan tangan, kita baca doa.